Kali ini kita belajar tentang basis data terdistribusi. Dari gambar yang saya tampilkan di layar, terdapat beberapa database manajemen sistem yang saling terhubung melalui jaringan, ya, lewat internet. Jadi database ini sama, datanya mungkin beberapa beda, kemudian eh, organisasinya pasti sama. Jadi eh, selama ini mungkin kita menggunakan database secara terpusat, ya. Penggunaan database secara distribusi masih jarang digunakan oleh organisasi-organisasi yang ada di dunia ini, ya, seperti perkantoran, perusahaan-perusahaan biasa, gitu ya. Karena masih banyak menggunakan database dengan sistem terpusat. Ya, mungkin kita menggunakan MySQL, database-nya satu, ya, walaupun database-nya satu server, kemudian eh, berbeda dengan server aplikasi, ya, belum tentu itu disebut distribusi. Tetap database terpusat, tetap DBMS-nya tetap satu. Yang dimaksud database distribusi adalah yaitu kumpulan data yang digunakan bersama yang saling terhubung secara logik tetapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer. Logik sama, query mengambil data antara DBMS satu dengan yang lain, datanya sama, tetapi fisiknya berbeda, tersebar fisik database-nya tersebar di beberapa komputer. Sebut sajalah seperti Facebook, Google, ya, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang setiap negara atau regional memiliki server masing-masing. Seperti Facebook ada di Singapura, ada di Indonesia, Google seperti itu juga, database-nya tersebar, ya. Ciri-ciri database distribusi yaitu kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Ya, tanpa ada jaringan komunikasi, ya, database tersebut akan terputus, tidak ada updatean data dan tidak sinkron antara database yang satu dengan yang lain. Data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Jadi seperti aplikasi atau, ya, organisasi yang saya sebut tadi, mereka mempunyai data-data secara otonom, ya, di daerah masing-masing. Tetapi nanti akan secara otomatis bisa update dan sinkron dengan database yang lainnya. Data pada masing situs di bawah kendali satu DBMS. Masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Ini bentuknya, bentuk jaringan topologi distribusi, ya. Setiap DBMS saling terhubung, ya, database A, DBMS A dengan B ataupun A dengan E, kemudian DBMS B dengan DBMS F dan seterusnya, saling terhubung. Oke. Kemudian ada lagi partially, ya, sebagian terhubung di dalam jaringan, ya. Kemudian ada lagi tree structure network, ya, berbasis hierarki pohon, ya, atau ada ring berbentuk bulat, ya, network mengelilingi jalur yang ada, gitu ya. Jalur A ke B ke D atau ke C, A ke C ke E, F dan seterusnya. Jadi seandainya ada update dari F, ya, database F, maka F akan mengupdate data atau sinkron dengan jaringan
network yang terdekat, yaitu D dan E, dan seterusnya, D ke B, terus mengupdate ke A, dan seterusnya seperti itu. Kemudian topologi star network, ya. Jadi ada tempat berkumpulnya data untuk saling sinkron atau mengupdate data, misalkan C, ya. Jadi A, B, D dan E akan saling sinkron, ya, mengacu atau berpatokan pada C, ya, akan menunggu updatean C, seperti itu. Nah, itulah topologi bentuk jaringan database terdistribusi. Ya. Keuntungannya, ya, secara alami mengikuti struktur organisasi. Ya, misalkan organisasinya apa, perusahaannya apa, Google atau Facebook, gitu ya. Kemudian ada otonomi lokal, ya, misalkan Facebook area Asia, Facebook area Eropa, ya, mungkin beda-beda ininya distribusi datanya, karena misalkan Asia, Asia Tenggara atau Indonesia, maka akan mengupdate data-data pengguna dan informasi membernya Facebook di Indonesia, ya, seperti itu maksudnya. Sifatnya dapat dipakai secara bersama, ya. Nanti maksudnya data-data yang di Indonesia atau di Asia dapat digunakan dan dicari dan terhubung oleh database DBMS yang ada di area Amerika atau Eropa, ya. Keempat, peningkatan ketersediaan data, ya, peningkatan kehandalan data, ya. Bisa dibilang datanya handal, gitu ya. Kemudian peningkatan kinerja, kemudian ekonomis, ya, ya. Jadi bisa dibilang tidak terlalu sulit untuk mencari data sehingga dapat dianalisis, ya, dan lain-lain. Kemudian akan ada terjadinya pertumbuhan secara modul per modul, ya. Kerugiannya, softwarenya mahal, tentu softwarenya berbayar, ya. Tapi untuk saat ini ada yang dibuatkan secara open source, ya. Nanti kita lihat contohnya Cassandra. Facebook itu menggunakan Cassandra, ya. Kemudian Google juga Cassandra. Sebagian mereka saling bantu-membantu untuk mengembangkan sistem Cassandra ini di bawah lisensinya Apache, ya. Cassandra ini adalah DBMS yang digunakan untuk struktur distribusi, ya. Makanya beberapa perusahaan belum ada yang menggunakan karena mahal, ya, implementasinya. Kenapa? Walaupun di open source, ada yang versi open source, tapi infrastruktur harus disediakan sendiri, gitu ya, jaringannya, servernya secara regional, secara daerah lokal masing-masing, ya. Jadi setiap fisik servernya juga harus ada, ya. Kemudian itu yang membuat biaya mahal. Kalau software mahal bisa jadi untuk pengelolaannya, tapi untuk mendistribusi softwarenya masih sudah ada yang lisensinya open source. Kemudian ruginya sangat kompleks, benar, ya, query-nya kompleks dan lain-lain. Kelemahan dalam keamanan, ya, ini tergantung dari penggunanya, ya. Bukan pengguna, tapi administratornya, networking administratornya, yang menjaga, yang mengelola jaringannya, ya. Kemudiannya sulitnya menjaga keutuhan data, ya, sulit gitu. Bisa jadi antara DBMS A dan B tidak sinkron, tidak utuh. Untuk menarik datanya, untuk mengupdate datanya, mungkin terjadi kegagalan update data dan lain-lain. Kurangnya standar, ya, standarisasi, gitu ya, karena belum banyak software atau data DBMS yang sama seperti Cassandra ini, gitu ya. Jadi tidak ada standarnya. Kalau MySQL, Postgre,
Oracle query-nya standar ya, ada standar query-nya. Kurangnya pengalaman ya seperti mungkin saya, karena saya belum pernah terlibat dalam database distribusi. Tapi secara ilmu dan teori kita lebih baik belajar dan mengetahuinya ya, minimal kita paham teoritisnya ya. Kemudian perancangan basis datanya lebih kompleks ya, kompleks. Oke, kita lihat contoh yang ada di internet. Cassandra, kita lihat Cassandra, Apache Cassandra. Jadi Cassandra ini di bawah lisensinya Apache ya, Apache lisensi 2.0 ya, 0.0. Nah, di sini kita baca Apache Cassandra is a free and open source distribute ya, wide column store NoSQL database management system designed to handle large amount ya of data across many community server. Kemudian kita lihat penggunaannya ya, kita lihat Facebook. Nah, sini kita lihat sini ada penulisnya Avinash Laxman, one of author ya, Amazon Dynamo, dan Persang Malik initially developed Cassandra at Facebook to power the Facebook inbox ya. Kemudian dirilis Cassandra itu sebuah project open source di Google Code. Jadi Google juga saling membantu ya. Yaitu sekilas tentang database distribution. Jadi Anda bisa search tentang Cassandra ya. Jadi dia DBMS distribution ya, database terdistribusi. Jadi kalau kita bicara tentang MySQL, Postgre itu masih berkisar strukturnya adalah terpusat. Baik ya, demikian materi saya kali ini. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar.